Yang peningkatan penggunaan digital oleh pandemi ini, yang tadinya sabotase. tes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kirain kode dari protokol. Sampurasun, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, beserta Bunda Eli Farida, Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Dwi Hartono, serta Ibu Heki Mariani, Saudara Sekretaris Daerah Kota Depok, Bapak Dr. Anas Haji Sufyan Syukri, beserta Ibu Cingika. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Depok, beserta jajaran Wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang berkenan hadir secara langsung. Yang saya hormati Forkopimda Kota Depok, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Yang kami hormati sesepuh Kota Depok, ada Bapak Haji Nur Mahmudi Ismail, dan juga seluruh hadirin. Dan saya ucapkan selamat, tadi disebutkan para teladan-teladan Kota Depok. Cuman saya lihat tidak ada lelakinya nih, ibu-ibu semua. Tepuk tangan untuk Depok luar biasa. Jadi kiprah di masyarakat ternyata mayoritas yang paling teladan kelompok perempuan. Di dapur ada rantang isi kangkung, disajikan dengan ketupat dan goreng cumi. Pak Gubernur jauh-jauh datang dari Bandung untuk ucapkan selamat dan silaturahmi. Saya hadir bersama istri tercinta, Ibu Atalia, selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Tentu juga buat istri ini wajib dibacakan. Ada saat ini beli batik 2 koli. Hari ini istri saya cantik sekali. Supaya aman kepada rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saya mohon maaf baru pertama kali hadir sebagai gubernur. Tentu di forum mulia ini saya ingin mengaturkan selamat hari jadi ke-24. Tadi angka tafsir dan periponnya sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota. Selamat menjemput masa depan yang lebih baik. Selamat menjemput tantangan-tantangan yang lebih luar biasa. Selamat menjaga kondusivitas kota yang tercinta ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita tidak bisa melawan satu hal, yaitu waktu. Mudah-mudahan tidak sia-sia kita mengabdi di kota Depok tercinta ini. Ke Margahayu bawa mangkok isi ketupat, ke Cililin bawa keju dan carbonara. Dirgahayu kota Depok ke-24, semoga semakin maju juga sejahtera. Bapak Ibu, hidup kota Depok ini tidak bisa dipisahkan oleh tantangan di luar kendali kota Depok. Yang pertama adalah tantangan global. Ada 3 yang harus dicermati, 1 sudah kita lewati. Yang pertama adalah pandemi. Alhamdulillah, saya apresiasi kota Depok berhasil mengendalikan luar biasa pengendalian COVID. Kami apresiasi. Walaupun COVID pertama kali hebohnya memang datang dari kota Depok, tapi pengendaliannya sangat luar biasa. Saya saksinya dan saya apresiasi. Ini mempengaruhi gaya hidup kita. Sekarang Bapak Ibu, work from anywhere atau from home sudah menjadi budaya. Jangan kaget nanti anak cucu Bapak kerjanya tidak kantoran seperti orang tuanya, karena bagian dari adaptasi generasi baru. Yang kedua, terjadinya peningkatan penggunaan digital oleh pandemi ini.
yang tadinya nih. Wah, sabotase tuh. Tes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kirain kode dari protokol. Jadi penggunaan digital Bapak Ibu meningkat 40%. Ya. Dari segala urusan, belajar online, mengaji online, meeting online, semua online. Ini akan menjadi budaya baru di generasi baru. Yang kedua, disrupsi adalah disrupsi yang namanya 4.0. Jadi mohon maaf, generasi paduan suara SMA 1 ya, yang luar biasa ini, mereka hidupnya berbeda dengan kita. Mereka hidup, kalau kita HP hanya buat baca berita, kirim pesan, maksimal mungkin. Kalau mereka belajar pakai HP, nyari ilmunya, Google pakai HP, ke Wikipedia pakai HP, bikin konten pakai HP, jual beli barang pakai HP, ya, semua urusan via HP. Nah itulah generasi. Generasi saya masih pakai jam tangan, generasi mereka sudah jarang pakai jam tangan, ya, karena semua ada di HP, ngapain pakai jam tangan. Nah inilah perubahan digital revolusi yang harus dicermati oleh peradaban Kota Depok, sehingga tolong maksimalkan. Sampai filosofinya adalah semua harus digital. Ya. Jadi dibalik apalagi yang belum digital, jadi bahasanya harus begitu. Negara harus bisa datang ke warganya, tidak boleh lagi suatu hari warga datang ke negara, kira-kira begitu. Jadi kalau bisa semua pelayanan beres pakai digital, diantar oleh negara ke rumah rakyat, baru itu pelayanan yang terbaik. Tapi kalau masih ada di kita rakyat mendatangi kantor-kantor minta pelayanan, berarti kita belum paripurna dalam pelayanan publik digital. Itu saya agar kita maksimalkan teknologi. Bahkan pidato pun sekarang bisa dikerjakan oleh ChatGPT atau artificial intelligence. Bapak Ibu, revolusi digital ini akan menghilangkan 80 juta lapangan pekerjaan di dunia, tapi juga akan melahirkan 100 juta lapangan pekerjaan baru. Adik-adik kalau lulus ya, kamu jangan pilih karir yang oleh teknologi akan makin berkurang, pilihlah karir adik-adik sesuatu yang baru menjadi sebuah pilihan masa depan yang lebih baik. Tantangan ketiga Bapak Ibu saya ingin ingatkan, global warming itu sudah hadir di kita. Pemanasan global mungkin tidak di Depok Pak, tapi di Jawa Barat dari Bekasi sampai Subang sudah hilang 500 hektar tanah darat sekarang menjadi air laut. Karena apa? Karena gaya hidup kita boros karbon, kemana-mana ingin naik mobil bensin, kemana-mana ingin beli minuman berkaleng, berbotol dan sebagainya. Jika keluarga, anak cucu kita di masa depan hidup ingin lebih baik, dari sekarang kita lakukan gaya hidup ramah karbon. Kalau adik-adik nanti dikasih beli motor oleh orang tua, pilihlah motor listrik, ya misal Pak Gubernur ya. Antara motor bensin atau motor listrik, pilihlah motor listrik. Satu, menghemat hanya sepertiga biaya. Dua, tidak ada suara. Ketiga, tidak ada polusi. Jadi inilah adaptasi dari generasi baru warga Depok yang lebih peduli terhadap 3 tantangan tadi. Berikutnya tentang keindonesiaan. Bapak Ibu, saya titip benteng Pancasila di Jawa Barat, di Depok harus tetap tegak berdiri. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh Pak. Ada negara bubar karena tidak bisa menjaga persatuannya. Namanya negara Yugoslavia. Dulu ada, tapi tidak punya sila ketiga persatuannya, maka negaranya pecah menjadi negara kesukuan-kesukuan Serbia, Montenegro, Kroasia dan lain-lain. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Pancasila sudah adalah kesepakatan agung, tidak boleh diganggu. Itu yang akan membuat kita lestari menjadi negara kesatuan Republik. Berikutnya, Allah memberikan banyak nikmat kepada Indonesia hari ini. Ekonominya, Bapak Ibu, kita ranking 16. Ibarat ada 200 murid, kita sudah ranking 16. Makanya di G20 yang di Bali kita ranking 16.
Dan kalau kita kompak, tidak ada tengkar, ekonomi dijaga, tidak ada stunting, maka 2045 insya Allah menurut prediksi kita akan menjadi negara adidaya nomor 4 di dunia. Jadi 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 saat mereka usia 40, sebagian duduk sebagai anggota dewan, mungkin ada yang jadi wali kota, mereka akan berada di Indonesia dengan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Amin. Dan saya doakan semua yang di sini panjang umur, karena itu artinya 22 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Syarat menuju Indonesia emas itu, khususnya adik-adik ya, kalau mengingat. Satu, jangan bertengkar. Oke? Ya. Jadi jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Perbedaan itu rahmat. Adik-adik ada dua golongan yang melihat perbedaannya. Ada yang melihat perbedaan sebagai kekayaan rahmat Tuhan. Ada orang yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Jangan masuk golongan yang kedua. Kalau masuk golongan yang kedua, semua perbedaan bisa menjadi bahan pertengkaran. Perbedaan gender, mohon maaf, bisa jadi pertengkaran. Perbedaan warna partai, perbedaan income, perbedaan agama, suku bangsa, semua bisa dijadikan bahan pertengkaran. Saya doakan generasi warga Depok jadilah generasi yang selalu menyiram air bukan bensin kalau terjadi perselisihan. Ya. Jadi adik-adik jangan ikutan bertengkar di WA keluarga, di WA sekolah, di WA teman-teman. Kamu harus jadi generasi pendamai perselisihan. Kedua, kuasai ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, saya apresiasi salah satu penurunan stunting terbaik di Jawa Barat adalah Kota Depok. Walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting itu sangat penting. Ini Kota Depok. Berikutnya adalah kejawabaratan. Tadi saya bicara tantangan global, ya, tantangan Indonesia yang luar biasa. Sekarang ke Jawa Barat. Jawa Barat adalah provinsi hasil keputusan administrasi politik. Dulu Jakarta adalah Jawa Barat. Tahun 50-an ada undang-undang IKN versi tahun Orde Lama. Maka Jakarta direlakan oleh provinsi Jawa Barat menjadi ibu kota negara. Dulu juga Banten adalah Jawa Barat, ya. Oleh kesepakatan politik akhirnya Banten menjadi provinsi terpisah. Jadi semua kita ini datang dari sebuah keputusan sejarah. Hari ini penduduk Jawa Barat banyak sekali, hampir 50 juta manusia, dibagi 27 kota kabupaten. Orang Jawa Barat hobinya bikin anak. Waktu COVID indeks kehamilannya, karena dia pulang ke rumah bertemu lagi. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan berita baiknya. Menurut indeks PBB, keluarga berencana terbaik di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Menurut saya katakan, indeks kelahiran perempuan di Jawa Barat 2,1. Artinya satu perempuan masih bisa melahirkan 2 anak, yang probabilitas setengahnya adalah perempuan lagi. Sehingga peradaban kita Pak di 2045 akan stabil. Jepang tiap tahun kehilangan 500.000 penduduk, Korea menyusul, Cina sekarang disusul India penduduknya. Dalam hitungan puluh tahun Pak, negara-negara itu akan semakin merosot potensi ekonomi karena jumlah penduduknya tidak terkontrol dengan proporsional. Nah, kita syukuri, saya doakan Kota Depok juga sama, indeks kelahiran kematian dikontrol di angka 2,5%. Berikutnya saya laporkan, karena ini juga tahun terakhir saya sebagai gubernur, Bapak Ibu, saya mohon pamit di periode ini. Saya akan berakhir di tanggal 5 September. Dengan segala kelebihan kekurangan, saya mohon maaf. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai bulan Maret tahun ini sudah mendapatkan penghargaan 510 penghargaan. Menandakan ada 510 perubahan dari dulunya gelap menjadi terang, dulunya ribet menjadi lancar, dulunya korup menjadi berintegritas dan lain sebagainya. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, saya laporkan juga Jawa Barat. Investasi 5 tahun berturut-turut tertinggi juga di Jawa Barat. Kemudian beras juga kita swasembada Bapak Ibu. Walaupun pabrik di Jawa Barat terbanyak di Republik,
tapi sawah kita nambah 60.000 hektar. Sehingga tahun lalu kita swasembada 1,3 juta ton beras per tahun, kira-kira begitu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk kepolisian. Kejahatan di Jawa Barat terhitung rendah, di bawah 10.000 per tahun untuk penduduk 50 juta. Ada kota lain termasuk DKI itu kejahatannya 3 kali lipat dibanding Jawa Barat. Jadi secara umum kondusif. Nah, kondusif ini menjadi sebuah prasyarat. Saya titip Pak Kapolres, Pak Dandim, karena tahun depan, nah ini kan, sudah mulai hangat. Siapakah calon pemimpin-pemimpin kita di level nasional, provinsi, kota, kabupaten? Pesan saya, takdirnya sudah ada di garis tangan masing-masing. Dalam syariat Islam sudah tertulis siapa di Depok, di Jabar, di Indonesia, di Lauhul Mahfuz. Yang penting jemputlah takdir itu dengan cara-cara yang baik. Fastabihul khairat demokrasi. Jangan banyak black campaign, jangan banyak negatif campaign, jangan kampanye pilihlah saya karena lawan saya jelek, tapi pilihlah saya karena ada solusi. Nah, saya harap kita naik kelas di 2024 dan saya titip pada semua, Depok harus jadi yang terbaik dalam penyelenggaraan pemilu. Depok yang harus paling kondusif. Kenapa? Mohon maaf saya sebutkan, karena Depok ini dari semua kota kabupaten di Jawa Barat paling mudah viral. Jadi kita pastikan viralnya viral positif dengan segala pencapaian doa saya. Kami sudah menghadirkan underpass Dewi Sartika, mudah-mudahan memperlancar. Silakan minta lagi. Dan insya Allah la azidannakum. Jadi kalau mau minta ya bawa wajib dulu apa rupuk gitu ke Pak Gubernur sambil melobi proyek apa lagi yang bisa dibantu. Bisa Allah dibantu. Kalau dulunya ribet, kumuh, alhamdulillah sudah lebih baik. Insya Allah ya apapun itu. Walaupun posisi memang Depok unik karena di perbatasan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bapak Ibu, saya kira itu rasa cinta kami kepada Kota Depok. Juga terakhir saya mau mengundang Bapak Ibu semua untuk mengunjungi Masjid Raya Kebanggaan Jawa Barat, yaitu Masjid Raya Al-Jabar, terbesar terindah di Indonesia. Karena Jawa Barat selama ini tidak memiliki masjid raya. Nasional namanya Masjid Negara, Istiqlal hanya satu. Provinsi namanya Masjid Raya. Kalau kota kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau kecamatan namanya Masjid Besar. Kalau desa namanya Masjid Jami. Di 70-an tahun pemerintah Provinsi Jawa Barat menemek ke Kota Bandung. Sekarang sudah kembali ke makomnya masing-masing. Kami juga mempermudah urusan ibadah. Perizinan gereja kemarin saya mudahkan di Kabupaten Bekasi, karena semua berhak terhadap haknya untuk beribadah dan itu wajib dilindungi. Karena itu tugas para pemimpin, adil untuk semua golongan, adil untuk semua rakyatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja ucapan selamat dari Pak Gubernur. Selamat menempuh usia 24 menjelang tahun perak 25. Mudah-mudahan makin kesini Depok makin luar biasa, dan anggotanya juga makin keren, ya, dan tentu makin banyak kebanggaan, termasuk hadirnya Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok juga dan lain sebagainya. Saya tutup dengan pantun. Elton John lewat meja makan karena Elvi Sukaisi mau makan minggu. Mohon maaf jika kurang berkenan. Saya haturkan terima kasih.